Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat di rumah, perawat adalah salah satu garda terdepan dalam melayani kesehatan masyarakat. Profesinya amat mulia, meski kerap mendapatkan komplain, perawat tetap konsisten melayani masyarakat hingga menjadi sehat. Puspa Channel kali ini menghadirkan edisi khusus perihal Hari Perawat Nasional. Saya Herman Wahyudi bersama juru kamera Vinda Sartika Basri akan mengajak Anda untuk menemui sosok inspiratif, salah satu perawat terbaik di RSUD, pilihan sobat sehat semua, dalam segmen acara Lebih Dekat dengan Perawat RSUD. Sehat di rumah, dalam segmen yang pertama ini saya sudah ditemani oleh salah satu perawat inspiratif pilihan sobat sehat di rumah. Siapakah dia? Dia adalah Mas Eko Prasetya. Selamat pagi Mas Eko Prasetya. Selamat pagi. Ya, mana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Ya, bagi sobat sehat yang belum tahu siapa Eko Prasetya ini dia tayangannya. Eko Prasetya Apriliandani. Dialah salah satu perawat profesional nan tangguh berdasarkan hasil pilihan pemirsa Puspa Channel. Tahun 2017, untuk pertama kali ia menginjakkan kaki untuk mengabdikan diri sebagai perawat di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb. Dan di tahun ini, ia telah berhasil menyandang predikat perawat profesional nan tangguh di usia yang masih tergolong muda. Dalam kesehariannya, ia bertugas di ruang perawatan anak. Simak tayangan kami Lebih Dekat dengan Perawat RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb hanya di Puspa Channel. Oke, sobat sehat di rumah mungkin penasaran nih Mas Pras, terkait dengan seperti apa sih sebenarnya tugas-tugas seorang perawat itu di rumah sakit, khususnya Mas Pras di Salana kan ya? Iya. Ya, seperti apa? Tolong diceritakan kepada sobat sehat di rumah. Secara umum, kompetensi dan tugas perawat di rumah sakit itu terbagi menjadi 4, PK1 sampai PK4. Nah, kebetulan saya dapat tugas di ruang anak itu sebagai PK1, Ya. yaitu sebagai perawat associate. Pada dasarnya itu kita memberi asuhan keperawatan dalam teks di sini pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Seperti melakukan pengkajian kepada pasien baru, kemudian menentukan diagnosa perawatan yang prioritas apa aja, dan intervensi serta rencana-rencana implementasi yang akan kita lakukan. Iya, Mas Pras, sebenarnya selain tugas keperawatan, itu ada nggak tugas lainnya selain mengasuh pasien? Di sini kita bicara tentang peran perawat. Peran perawat itu selain kita memberikan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, ya dalam asuhan keperawatan kita juga bisa berperan sebagai advokat, yaitu dapat menjaga dan melindungi hak-hak pasien. Juga sebagai edukator, yaitu memberi edukasi kepada pasien dan keluarga terkait penyakit dan pengobatan serta perawatan pasca pulang dari rumah sakit, serta juga berperan sebagai kolaborator. Di sini peran kita itu sangat penting karena untuk merawat pasien kita akan bekerja secara tim, yaitu ada dokter di situ, ada ahli gizi dan juga ada ahli laborat. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi di situ peran kita yaitu menjalin kolaborasi yang baik. Ngomong-ngomong nih Mas Pras ya, Mas Pras ini selain perawat inspiratif pilihan pemirsa, Mas Pras ini juga termasuk salah satu perawat yang dikagumi, ya, yang dikagumi oleh
keluarga pasien dan juga disenangi oleh pasien yang rata-rata adalah anak-anak. Sebenarnya apa sih rahasianya Mas Pras bisa sampai disukai seperti itu? Sebenarnya untuk cara merawat pasien saya kira itu semua sama saja. Karena di sini rata-rata pasien saya itu adalah anak-anak. Yang penting kita punya hati untuk pasien. Karena orang sakit itu butuh perhatian lebih. Jadi kayak mengasuh anak sendiri begitu ya. Dan juga dapat membawa karakter sabar, niat ikhlas untuk menolong serta merawat. Yang penting anak itu nyaman dulu sama kita. Karena anak itu pada dasarnya akan takut sama orang asing, terus belum terbiasa sama tempat baru apalagi rumah sakit. Jadi kita dapat menekan dampak hospitalisasi kepada anak seperti trauma. Jadi anak itu dibuat aman dulu sama kita, terus nyaman. Pokoknya yang penting anak itu nyaman dulu sama kita. Anak itu merasa aman sama kita sehingga dapat membangun relasi yang baik antara pasien dengan pasien dan keluarga, sehingga dapat menekan dampak hospitalisasi pada anak seperti rewel atau trauma yang dialami anak selama perawatan di rumah sakit. Pras, ada opini yang berkembang di masyarakat bahwa perawat itu hanya lihat-lihat sesekali saja. Bagi mereka itu sobat sehat di rumah mungkin kurang merasa dilayani oleh perawat. Seperti apa sebenarnya? Untuk menanggapi persepsi masyarakat, untuk kita buktikan dengan kualitas dan mutu pelayanan. Sebetulnya untuk mencapai kepuasan pasien dalam pelayanan tidak mungkin 100%. Tapi kita di sini mempunyai peran dan bekerja sesuai job desk kita sebagai perawat. Cukup kita tunjukkan dengan cara memberi pelayanan yang terbaik kepada pasien. Apa yang pasien butuhkan kita layani di sini sesuai job desk dan standar operasional prosedur yang kita punya. Ya, jadi yang penting adalah komitmen pelayanannya ya Mas Pras ya, komitmen pelayanannya, dan nantinya apapun yang penilaian masyarakat itu dikembalikan ke masyarakat ya. Nah, sebenarnya persepsi masyarakat sini beda-beda. Untuk kita kembalikan bagaimana mereka menilai tentang pelayanan kita. Kita hanya berusaha memberi pelayanan terbaik untuk Ya, Mas Pras sudah 3 tahunan lebih ya di RSUD Muhammad Anwar Sumeneb. Kira-kira apa hal yang paling berkesan menurut Mas Pras selama menjadi perawat di Salana ya Mas Pras ya? Iya. Ya, selama menjadi perawat di Salana apa hal yang paling berkesan selama ini? Ya, saya sangat bersyukur Mas bisa bekerja di lingkungan kerja yang cukup kooperatif, yang mengedepankan profesionalisme sehingga bisa bekerja sama dengan orang-orang hebat di dalam kepengurusan rumah sakit ini. Terakhir ini pertanyaan terakhir ya. Mungkin Mas Pras ini kan sebagai perawat milenial yang juga termasuk yang disukai oleh sobat sehat di rumah, ada pesan tidak buat perawat yang masih muda-muda supaya juga dapat bekerja seperti Mas Pras? Mungkin pesan untuk perawat-perawat yang masih muda, jangan cepat puas, semangat untuk belajar. Di sini kita dituntut untuk jadi change of agent, yaitu agen perubahan dalam memberi pelayanan kepada pasien, terus menambah skill, wawasan, karena dunia kesehatan itu terus berkembang. Ya, jadi selalu ikuti perkembangan ya Mas Pras ya. Sobat sehat di rumah, demikian bincang-bincang saya dengan salah satu perawat inspiratif di RSUD. Jumpa lagi dengan saya Herman Wahyudi di sesi lebih dekat dengan perawat RSUD selanjutnya. Sekian, terima kasih.